Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Latifah Alfiantini. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Bapak Asep Munajat. Yang pertama ada Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup atau filsafat hidup. Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Menurut Dewantara 2017, Pancasila sebagai filsafat hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri republik ini dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Menurut Dewantara 2017, Pancasila dan nilai-nilai gotong royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa dan nilai dasar dari masyarakat Indonesia, karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya akan menentukan orientasi, tujuan, dan menjadi nafas hidup bersama dan berbangsa. Jadi, dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa memiliki falsafah hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar, baik secara nyata maupun secara maya, yang mencakup persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri. Bahkan dengan falsafah hidup, persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa di dunia ini dengan berpedoman pada pandangan hidup pula suatu bangsa akan membangun dirinya. Selanjutnya, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Filsafat hidup bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila memberikan makna hidup dan menjadi tuntunan serta tujuan hidup. Dengan kata lain, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa. Pancasila sebagai filsafat hidup dan cita-cita moral bangsa Indonesia merupakan inti semangat bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tata kehidupan yang harmonis di antaranya masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Dengan begitu, masing-masing pandangan hidup dapat beradaptasi. Artinya, pandangan hidup perorangan atau individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok. Karena pada dasarnya Pancasila mengaku adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila hidup mencerminkan jiwa dan keberadaan bangsa Indonesia. Juga berperan sebagai pedoman penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran atau kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak. Secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Jadi, nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis ke dalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi, dengan kata lain, ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peranan sangat strategi dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karenanya, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa Indonesia, tujuan nasional, dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Jadi, cita dan karsa ini dilambangkan dalam sistem pendidikan nasional yang berumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup Pancasila. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional, sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Selanjutnya, filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis di bidang pendidikan di Indonesia. Segenap perubahan yang dimungkinkan dalam sebuah sistem pendidikan nasional sebagai sebuah keniscayaan dalam menghadapi semua perubahan zaman harus mempertimbangkan Pancasila sebagai kerangka acuan, yang berarti perubahan yang dimungkinkan adalah perubahan yang tidak berkaitan dengan nilai dasarnya, tetapi perubahan dalam aspek instrumentalnya, sebagaimana misalnya dalam kebijakan kurikulum 2013 saat ini. Filsafat pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar nilai Pancasila, yaitu prinsip religius, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis, serta perwujudan nilai-nilai keadilan yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidikan yang bermartabat sebagaimana dicita-citakan Pancasila. Yang ketiga, ada hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak saja sebagai dasar negara Republik Indonesia, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia menurut Hasan 1984. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu, sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan.
Dalam hal ini, tentunya pendidikanlah yang berperan utama. Sebagai contohnya, dalam Pancasila terdapat sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya sila pertama ini akan diberikan kepada siswa sebagai pelajaran pokok yang mesti diamalkan. Pertama, ada percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Di sini filsafat berfungsi untuk mempertanyakan siapa Allah dan bagaimana ia menjadikan alam semesta dan sebagainya. Jadi, sehingga bila kita lihat dalam lingkup kelas, nilai yang tampak di antara siswa adalah saling menghormati walaupun mereka beda berlainan agama. Selanjutnya, sistem pendidikan merupakan suatu aturan dalam pendidikan yang mengacu pada proses penyampaian pembelajaran untuk mencapai tujuan, dengan harapan dapat mencapai kebutuhan pembelajaran yang maksimal. Dengan adanya sistem pendidikan, dapat dipastikan tidak ada lagi kekeliruan dalam penerapan sistem pembelajaran dalam pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan dasar pemikiran yang mendalam sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Para filsuf memiliki rasa ingin tahu yang lebih, makanya tidak jarang dari mereka selalu menganalisa apa yang mereka rasa menarik untuk dibahas dan akhirnya akan muncul pertanyaan yang meminta untuk berpikir kenapa hal itu terjadi sampai mendapat jawaban yang pasti. Jadi, hubungan antara Pancasila dan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan ialah kita dapat menelaah sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dalam dunia pendidikan maupun keseharian, karena sila yang terkandung terdapat merupakan pandangan hidup untuk setiap individu yang hidup, berbangsa, dan bernegara. Dengan menelaah akan memiliki dasar pemikiran yang mendalam. Yang terakhir, keempat, yaitu filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologis. Ontologis adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada, hampir sama dengan Aristoteles, yaitu mengungkap bahwa ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Menurut Nursyam ontologi, kadang-kadang disamakan dengan metafisika sebelum manusia menyelidiki yang lain. Manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Manusia dalam interaksinya dengan isi semesta alam melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Apakah sesungguhnya realita yang ada itu? Jadi, ontologi itu adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya, apakah kenyataan atau realita itu? Demikian pula halnya dengan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mempunyai sisi yang abstrak, umum, dan universal. Di sini yang dimaksud abstrak bukannya Pancasila sebagai filsafat yang secara operasional telah diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila. Itulah yang mengandung isi yang abstrak, umum, dan universal. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai dalam sistem pendidikan nasional. Dengan perkataan lain, bila dihubungkan Pancasila dengan kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan kesatuan yang utuh. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan atau kita mengetahui adanya benda-benda. Epistemologi juga dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas dan hakikat ilmu pengetahuan. Biasanya secara umum epistemologis menetapkan apakah suatu cabang ilmu layak atau tepat atau memenuhi syarat atau tidak untuk disebut ilmu pengetahuan atau cabang pengetahuan. Epistemologi dari pendidikan Pancasila menurut sila-sila Pancasila, yaitu di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh melalui akal atau panca indera dan dari ide atau Tuhan. Bila dilihat dari pendidikan, maka dapat diketahui apakah ilmu dapat melalui rasio dari Tuhan. Yang di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila adalah ilmu yang melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan ilmu diharapkan tidak ada lagi kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia terhadap yang lainnya.
Proses pembentukan pengetahuan melalui lembaga pendidikan secara teknik edukatif lebih sederhana. Komunikasi antar guru dan siswa juga sangat penting. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia, proses terbentuknya pengetahuan atau pendidikan manusia merupakan hasil dari kerjasama dengan lingkungannya. Keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Manusia diciptakan Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk memakmurkan umat manusia, dan seorang pemimpin harus punya syarat yaitu bijaksana. Jadi dalam hal ini diperlukan suatu ilmu, yaitu ilmu keguruan agar menjadi guru ideal. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil di sini dalam arti luas seimbang antara ilmu umum dengan agama, dan untuk mendapatkannya dapat dilakukan pendidikan secara informal, formal, dan non-formal. Yang ketiga ada aksiologis. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dengan kata lain, aksiologis adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai value. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Maka dengan demikian menjadi mungkin adanya saling berhubungan seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. Jadi masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Sesuatu bisa dibilang mempunyai nilai jika berguna atau nilai guna, benar atau nilai kebenaran atau logis, mempunyai nilai moral, etis, dan religius. Aksiologi dari Pancasila dan isinya. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, percaya kepada Allah merupakan yang paling utama dalam ajaran agama Islam. Dilihat dari segi pendidikan, sejak dari anak-anak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama, dan hal ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, ia berhak berdiri di barisan depan tanpa membedakan ras, suku, keturunan, dan lain-lain, karena di mata Allah manusia sama. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, Islam mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengajarkan untuk taat kepada pemimpin. Tapi Indonesia adalah negara Pancasila, bukan yang berdasarkan suatu agama. Walaupun bangsa ini memiliki agama yang berbeda-beda, negara kita tetap berusaha untuk membina dan membimbing terhadap kehidupan beragama untuk terwujudnya kesatuan dan kerukunan antar agama satu dengan lainnya. Begitu juga dalam pendidikan, jika kita ingin berhasil, haruslah berkorban untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, dan menjunjung persatuan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa kita ini sudah memiliki sikap gotong royong dan suka musyawarah, dan seharusnya ini harus terus dilestarikan. Dan dalam sila ini juga dapat diartikan semua orang mempunyai derajat yang sama untuk musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, hendaknya kita mengembangkan perbuatan yang luhur, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, bersifat hemat, dan menghargai karya orang lain. Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atas penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.